Harik bihi lisanaka lita'jala bi. Ya. Janganlah engkau Rasulullah tuharrik, ya, gerakkan lisanaka lisanmu lita'jala bi, ya, dengan tergesa-gesa. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu lewat malaikat Jibril, maka didengarkan dulu sampai selesai. Jangan keburu lalu ingin segera mengikuti dan cepat bisa. Ya, karena itu diingatkan kita juga seperti itu. Kalau belajar Al-Quran tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru, kepingin cepat mari, kepingin cepat nang oleh akeh. Ternyata banyak yang kelewatan. Ibaratkan orang njolo iwak, iku joloi akeh sing bolongnya ombo-ombo. Gak ngerti orang Lampung ya. Jadi lubangnya banyak yang lebar, akhirnya ikannya banyak yang lepas. Ya, seperti itu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan segera untuk menggerakkan. Ikut Mbak. Oh iya, lesan kau ya Rasulullah, ya, untuk tergesa-gesa untuk bisa mendapatkan wahyu dari Allah, harus sabar. Jadi ternyata itu juga terkait dengan adab menuntut ilmu, adab belajar. Adab belajar itu apa? Pertama, tidak boleh tergesa-gesa. Yang kedua, mengikuti urutan, alur, ya, urutan. Mulai apa dulu, ya, sampai selesai. Tidak boleh lompat-lompat gitu. Lalu diantaranya juga ada belajar itu tidak boleh mendahului, ya, harus sabar, dijelaskan sampai selesai. Nanti kalau ada waktu bertanya baru kemudian boleh bertanya. Itu adab. Jadi Rasulullah diingatkan bagaimana mengajarkan, ya, kita diberikan pelajaran bagaimana kemudian kita dalam belajar. Itu ya. Jadi secara istilahan ilmu tajwid adalah melafalkan seluruh huruf sesuai makhrajnya. Makhrijul huruf, makhrijul huruf yang dikenal, ya, yang disampaikan oleh para ulama tajwid itu secara umum ada 17 makhraj. Walaupun juga ada yang berselisih, tapi secara umum itu ada 17. Nanti kita coba akan detailkan. Kemudian sifat-sifat otentik. Sifat otentik itu sifat yang terkait dengan makhraj. Makhrajnya itu sendiri punya sifat yang melekat, sifat asli, sifat aslinya. Kemudian nanti ada sifat kondisional. Kenapa? Karena nanti ada juga hukum bacaan yang harus dijaga, diikuti ketika makhraj itu bertemu dengan huruf-huruf yang lain atau bertemu dengan syakal, ya, tanda baca gitu. Jadi itu lebih lengkap itu ya. Jadi kalau pembagian ilmu tajwid itu prolognya ada 10 ya. Pertama tentang definisi, yang kedua tentang apa? Objek kajian. Apa objek kajiannya itu? Ya, di sini kajian tajwid, ya, eksklusif, hanya untuk kata atau kalimat dalam Al-Quran. Jadi yang wajib, ya, dipelajari untuk mengetahui ilmu tajwid dan diamalkan itu hanya berlaku di Al-Quran saja. Jadi kalau kita belajar tajwid, maka ini berlaku untuk bacaan kata atau kalimat dalam Al-Quran. Bagaimana dengan hadis? Boleh nggak hadis itu ditajwidkan? Ya, tidak ada anjuran, ya.
hadis itu sebaiknya dibaca apa adanya, dibaca lengkap apa tanda bacanya, ya, biar tahu ini kedudukannya menjadi fiil, fa'il, maf'ul, mubtada, khobar, ya, seterusnya. Jadi kalau an dibaca an, in dibaca in, itu kalau tajwid. Itu kalau hadis atau lain selain hadis. Kalau ini apa coba? Ya, kalau baca sholawat boleh nggak ditajwidkan? Tidak ada anjuran, ya, ya, tidak menggunakan kaidah tajwid semuanya boleh, sebagian diambil boleh, gitu ya. Jadi atau lafal apa? Lafal adzan, ya adzan lah. Adzan itu kan panjang ya. Kaidah tajwidnya kalau mat, masa ada mat sekian panjangnya? Ada kan? Nggak ada. Ya berarti beda, jadi beda penerapannya. Jadi ilmu tajwid itu ya khusus berlaku untuk kata atau kalimat dalam Al-Quran, gitu. Jadi kalau orang baca ya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, itu ya, ya dibaca lengkap, dibaca apa tanda bacanya. Jadi kalau Quran kan nggak seperti itu ya, kalau di akhir ya dibaca mati gitu ya. Jadi itu hanya untuk kata dan kalimat dalam Al-Quran. Itu tentang objek kajiannya. Yang ketiga tentang fungsi. Fungsi apa ilmu tajwid itu? Menjaga lisan dan kesalahan dalam membaca Al-Quran, ya. Jadi ya agar bacaan Al-Quran ini benar, maka harus menggunakan kaidah ilmu tajwid. Itu fungsinya itu. Kalau tidak mengerti ilmu tajwid, tentu apa yang dibaca itu juga tidak ada ilmunya. Jadi setiap apapun itu ada ilmunya. Membaca Al-Quran itu ada ilmunya. Ilmunya yaitu tentang ilmu tajwid. Itu. Yang keempat, keutamaan. Apa keutamanya? Tajwid merupakan salah satu disiplin ilmu yang paling mulia karena berkorelasi erat dengan Al-Quran. Jadi ketika kita belajar tajwid itu sama juga ketika kita belajar Al-Quran dengan disiplin ilmu yang lain, ya. Untuk persoalan membaca maka wajib belajar ilmu tajwid, ya. Orang belajar tajwid itu sama dengan belajar Al-Quran, sama dengan membaca Al-Quran, pahalanya sama. Jadi kalau kita membaca kata-kata atau kalimat dalam Al-Quran yang dipotong-potong, itu kalau niatnya belajar Al-Quran, itu pahalanya sama dengan ketika kita membaca Al-Quran. Itu. Jadi seperti sabda Rasulullah sama. Siapa saja yang membaca Al-Quran dari kitab Allah satu huruf, ya maka dilipat gandakan 10 kali. Itu ya. Yang kedua, yang kelima, keempat, kelima ya. Korelasi. Apa korelasi itu? Hubungan. Ya. Apa hubungannya? Korelasinya, tajwid merupakan bagian dari rumpun ilmu Al-Quran. Nah, ilmu Al-Quran itu tidak hanya tajwid, ya. Spesifiknya dalam pelafalan Al-Quran, khusus ilmu tajwid itu adalah spesifik tentang berbicara cara melafalkan Al-Quran. Ilmu disiplin ilmu Al-Quran yang lain selain ilmu tajwid apa? Ilmu tentang apa? Tata bahasa, termasuk ilmu apa itu? Nahwu shorof. Nah, kalau kita belajar ilmu nahwu shorof untuk mempelajari makna dan kandungan Al-Quran, itu juga bagian dari ilmu Al-Quran. Yang ketiga ada ilmu tentang, ada tarjim, ada tafsir, ya, ada takwil, ada lagi ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran itu banyak. Ya,
ada batik, ma'ani, bayan. Nah, itu ilmu terkait dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu kan apa? Redaksinya berbeda dengan redaksi yang lain. Al-Qur'an itu adalah wahyu. Ya. Maka redaksinya itu sangat unik dan menjadi rujukan. Gitu. Kalau ditanya dulu mana ilmu nahwu sorof dengan Al-Qur'an, dulu mana? Ya tentu dulu Al-Qur'an. Jadi munculnya ilmu tajwid, ilmu nahwu sorof, ilmu apa lagi? Ilmu tafsir itu karena sumbernya Al-Qur'an. Itu tidak ada ilmu-ilmu itu kecuali Al-Qur'an dulu yang ada. Jadi untuk pelafalan Al-Qur'an, maka ilmu tajwid itu muncul. Ya, yang keenam, ya, siapa perintisnya siapa? Secara aplikatif tentu ya dari Rasulullah, tetapi namun secara teori ya merujuk kepada dua pendapat terkuat. Siapa? Ya, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali ya, atau Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, ini ya, Abul Aswad Ad-Du'ali dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, ini sudah eranya jauh dari Rasulullah. Ini yang merintis ilmu alat ya, ilmu nahwu sorof ya, itu beliau. Dan yang ketujuh ya, disiplin ilmu ini bernama tajwid. Jadi tajwid itu ternyata ilmunya detail sekali ya. Kalau yang selama ini yang dikenal oleh kebanyakan orang, ilmu tajwid adalah ilmu yang pelajari tentang ya, hukum-hukum bacaan, biasanya seperti itu ya. Yang ke-8, referensi itu apa? Ya, rujukan, maroji ya. Maroji, referensi, rujukan. Sumber utama dari teori dan aplikasi ilmu tajwid ialah bacaan Al-Qur'an yang bersumber dari Rasulullah SAW secara turun-temurun. Jadi sesungguhnya Al-Qur'an itu cara mengajarkannya itu lewat musafahah ya, lewat lesan dari guru ke guru ya. Rasulullah ya, gurunya siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang turun itu apanya? Yang dinamakan Al-Qur'an itu tulisannya atau bacaannya? Bacaannya, bukan tulisannya. Yang dilafalkan itu Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu qadim atau jadid ya. Qadim, apa qadim itu? Dahulu. Jadid itu apa? Baru ya. Apa maksudnya Al-Qur'an itu qadim ya? Al-Qur'an itu sesungguhnya ya adanya bukan saat Rasulullah mendapatkan wahyu. Jadi itu turun ya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, kemudian baru diturunkan pada Nabi Muhammad. Sesungguhnya Al-Qur'an itu ada bersamaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Ngerti maksudnya ya? Sebelum ada bumi, langit, dunia dan seisinya, adanya surga dan adanya neraka ya, sebelum adanya nabi-nabi yang ada, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Al-Qur'an sudah ada apa belum ada? Sudah ada. Itu yang namanya qadim. Adanya kapan coba? Ya, Al-Qur'an itu adalah sifat yang melekat pada pribadi Allah Subhanahu wa taala.
Namanya Al-Quran itu kan kalamullah. Apa kalamullah itu? Kalam Allah, ucapan Allah, firman Allah. Berarti kalau firman Allah, Al-Quran itu ya bagian dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi kok ini ada nuzulul Quran, gimana itu kaitannya? Turunnya Al-Quran, berarti Al-Quran turun ya saat Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu artinya berarti Al-Quran ya saat itu baru adanya. Benar nggak ini? Benar apa salah, Mbak Nafila? Nah, benar apa salah seperti itu? Ya, tergantung siahul kalamnya, tergantung apa? Apa itu namanya ya? Persoalannya. Kalau yang dimaksud ya bahwa turunnya Al-Quran itu saat Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya waktu apa itu ya? Waktu nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar, itu ya. Itu adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, ya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, dan saat itulah Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Ya, secara diturunkan secara berangsur-angsur. Turunnya yang pertama kali itulah yang kemudian dikatakan nuzul Quran ya. Tapi Al-Quran yang sebanyak 30 itu sudah ada belum? Sudah ada. Ya, itu ya. Sudah ada. Di mana? Ya, adanya di Lauh Mahfuz. Ya, turun ke Baitul Izzah, lalu kemudian Rasulullah diturunkan wahyu berangsur-angsur selama 23 tahun ya, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, sampai Rasulullah mendapatkan wahyu secara lengkap ya. Kalau Ustaz tanya, ada yang berkembang itu surat apa yang terakhir turun, surat dan ayat berapa? Hah? Ya, itu yang sering kita kenal selama ini di buku-buku mulai MI, Sanawiyah, Aliyah, bahkan perguruan tinggi. Kalau itu kurikulumnya depak, biasanya Al-Quran yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Bunyinya Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya ya. Apakah benar? Nah, ini perlu diteliti kembali. Ternyata setelah itu masih ada ayat yang turun. Nah, karena Rasulullah setelah itu beliau masih hidup, masih sugeng, dan berapa kali mendapatkan wahyu. Nah, ini berarti kan ternyata bukan ayat yang terakhir. Nah, nanti coba ditanya, dicek lagi ya. Nah, ternyata tidak ayat yang terakhir itu ya. Nah, sehingga kan kita harus terus belajar ya. Ternyata selama yang kita pelajari belum tentu itu semuanya benar 100%. Itu ya. Jadi Al-Quran itu qadim, seperti yang sering kita baca dalam apa? Dalam syair. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu. Kalam qadim, ya Al-Quran itu kalam qadim. Ya, kalam yang qadim. Sifat Allah juga qadim. Jadi Al-Quran itu bagian dari sifat qadimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi Al-Quran itu diajarkan secara talaki. Ya. Tidak bisa Al-Quran itu dipelajari lewat buku, lewat YouTube. Nah, kalau YouTube, kalau kemudian nggak paham, bisa tanya nggak bisa. Boleh itu jadi pengayaan, tapi nanti sesungguhnya kita harus ini talaki langsung ke
guru, ke ustadz, ke syekh ya, yang juga pernah bertalaki ke syekh yang lain ya, punya sanad keilmuan Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Jadi kita harus belajar Al-Qur'an itu bertalaki kepada guru. Kalau kemudian membaca Al-Qur'an lewat tulisan bacaan dengan bacaan Latin ya, nanti ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu ya. Apalagi ya, ejaan-ejaan itu kan nggak sama yang seperti yang karena ejaan Indonesia itu tidak seperti yang dilafalkan dalam Al-Qur'an. Sulit untuk digambarkan, dituliskan bentuknya seperti apa. Wong sama D-nya saja beda. Alhamdu sama alhamdu. Nah, kalau D D bacaan yang kita biasa baca dengan Al-Qur'an berbeda. Ya, apalagi banyak, semuanya berbeda. Ya, gitu ya. Jadi kita wajib bertalaki ya, ketika kita belajar Al-Qur'an. Makanya kita semua santri-santri yang senior ini kalian harus terus belajar. Ketika kemudian sudah belajar, wajib juga mengajarkan supaya yang kita ajarkan itu juga tidak salah. Itu ya. Nah, kemudian berikutnya status hukum. Apa hukumnya mempelajari ilmu tajwid? Apa hukumnya? Fardu kifayah. Secara umum fardu kifayah. Ya. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang harus juga berbeda. Ya, secara umum kebanyakan kalau fardu kifayah itu kan kalau sudah ada yang belajar, maka yang lainnya gugur, tidak berdosa. Satu kampung itu harus ada satu yang ahli ilmu tajwid. Kalau tidak ada yang ahli ilmu tajwid, maka satu kampung berdosa. Itu ya. Satu RT, satu RW, satu kampung harus ada yang ahli Al-Qur'an. Ya, kalau belum ada maka harus ada. Kalau belum ada maka wajib kita belajar supaya nanti ketika kita pulang gitu ya. Idza raja'u apa itu? Liyum biru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi ketika kemudian kita kembali maka kita berikan peringatan ketika kita sudah punya ilmunya. Liyum biru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi hukumnya itu fardu kifayah, tetapi mengamalkannya hukumnya wajib bagi yang sudah belajar. Ya, bagi yang belum bisa ya semampunya. Nah, bagi yang tidak bisa wajib mengikuti yang sudah bisa. Gitu. Gimana kalau kemudian sudah tahu ilmu tajwid lalu tidak diamalkan? Sudah tahu nih ilmu tajwid lalu kemudian ngajinya asal-asalan, gimana? Ya berdosa. Gitu. Kata Rasulullah, kam min qari'in ya wal qari'u yal anuhu. Banyak orang yang ahli qari, ahli membaca Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an justru malah melaknat bagi pembacanya. Kenapa? Karena ketika dia sudah bisa, ilmunya sudah bisa, lalu kemudian tidak dipraktekkan dengan benar, apalagi juga tidak diamalkan. Gitu. Lalu kalau kemudian juga bagi orang yang qori, ahli Al-Qur'an, lalu benar-benar tidak dijaga, maka dia menjadi aib baginya. Ya, masa wong ahli, wong qori kok ngajine kok siake salah ya. Itu aib bagi dia. Tuh. Jadi bagi kita secara individu kita mewajibkan diri kita sendiri untuk belajar. Gitu. Walaupun secara umum fardu kifayah, tapi menurut diri kita wajib
belajar ilmu tajwid supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Itu. Jadi itu ya. Jadi hukumnya mempelajari Al-Quran ilmu tajwid itu fardu kifayah, tetapi mengamalkan ilmu tajwid itu wajib. Ya, mengamalkannya wajib, belajarnya fardu kifayah. Jadi kalau ada yang sudah ahli Al-Quran, maka yang lainnya itu tidak harus tahu detail-detailnya. Yang penting mengikuti cara pengucapan, praktek yang sudah diajarkan oleh gurunya itu benar. Jadi mengikuti itu namanya musafahah. Tidak harus tahu kayak anak-anak yang kita ajarkan itu loh, kan tidaklah harus diajarkan ilmu tajwid secara detail. Yang penting prakteknya kita ajarkan. Gitu. Jadi itu yang dinamakan mengamalkannya wajib. Yang terakhir, pembahasan seluruh materi yang berkaitan dengan makhraj dan sifat secara umum itu. Mungkin itu ya, jam berapa? Terasa ya. Mungkin sementara itu dulu yang menjadi pengantar. Ya, coba nanti enaknya kapan kita ada waktu yang longgar, setidaknya setengah jam saja, tapi rutin itu lebih baik daripada tidak sama sekali, atau daripada waktunya panjang banyak tapi kemudian setelah itu banyak yang nggak bisa karena waktunya nggak bisa maksimal gitu di setiap hari. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti Mbak Nanda untuk mengatur jadwalnya, enaknya jam berapa kita bisa bertemu seperti ini. Itu ya. Demikian yang bisa sementara kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit pengantar ini menjadikan tambahan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup. Ada yang mau disampaikan? Ada mana? Halo. Oke, sementara itu mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Bacaan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.